Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi dalam podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekedar Membaca. Podcast kali ini berbeda nih Lazuardian, karena bukan teacher dia yang menemani, tapi saya, teacher Nisa, yang baru menjajal dunia podcast, yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga Lazuardian semua sehat, bahagia, dan punya waktu luang untuk menonton tayangan podcast Ruang Baca ya. Seperti biasa, saya tidak sendirian kali ini. Sudah ada 2 teachers hebat Lazuar di GCS yang siap berbagi cerita tentang 2 buku favorit mereka nih. Langsung saja kita sambut Teacher Amalia dan Teacher Asti. Selamat datang Teacher Amalia dan Teacher Asti. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kabarnya nih Teacher? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sehat-sehat terus untuk kita semua ya Teacher. Amin. Mengingat cuaca akhir-akhir ini lagi sering hujan, apalagi ketika sore hari. Banyak juga kayaknya yang harus menunda untuk pulang ke rumah setelah bekerja. Betul kan? sekali. Atau yang sekolah jadi tertahan gak bisa langsung pulang. Nah, kalau sudah kayak gitu biasanya suka mati gaya gak sih Teacher, ya kan? Suka bosan, Betul. main HP kadang mungkin lowbat, ya kan? Atau akhir-akhir ini juga petirnya kan luar biasa menggelegar gitu kan. Takut mau main handphone, akhirnya lapar mau makan tapi kantin Lazuardi sudah tutup, ya kan? Akhirnya sedih. nah di saat-saat itu kalau menurut saya sih sudah paling tepat ya rasanya untuk membaca buku, apalagi kali ini sambil ditemani dengan podcast kali ini nih. Nah, menghindari kebosanan lalu untuk mengisi waktu luang sekaligus untuk mengisi wawasan, membaca buku tuh menurut saya seperti itu ya Teacher. Karena biasanya setiap kita membaca buku pasti ada satu hal baru nih yang biasanya kita petik setelahnya. Termasuk buku-buku yang kali ini akan dibagikan kisahnya oleh Teacher Asti dan Teacher Amalia. Nah, Lazuardians pasti nggak sabar kan menunggu kami berbincang perihal buku tersebut. Jangan kemana-mana ya. Siapkan camilan, juga atur posisi yang nyaman. Selamat mendengarkan podcast Ruang Baca kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita kenalan dulu ya dengan Teacher Asti dan Teacher Amalia lebih lanjut. Pertama-tama nih, untuk Teacher Asti dan Teacher Amalia, kalian itu pengajar di kelas berapa sih? Dimulai dari saya dulu ya. Boleh. Halo, saya Teacher Asti. Saya mengajar kelas 4 SD dan juga kelas 6 SD. Jadi stay saya di gedung SD Lazuardi. Oke. Nah, Teacher Amalia? Iya, perkenalkan nama saya Amalia Hediati, biasa dipanggil Teacher Amalia. Dan sekarang saya berada di gedung SMP kakak-kakak besar di kelas 9. Baik. Oke. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar ya Lazuardian. Guru-guru di sini insya Allah hebat-hebat semua. Nah, salah satu contohnya adalah Teacher Asti dan Teacher Amalia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan buku. Kali ini, podcast di sore hari ini kita akan berkenalan dengan 2 buku ini nih, Lazuardian. Terbalik itu Teacher. Oh iya. Teacher terbalik Teacher. Buku keren. Iya, yang satu Dompet Ayah Sepatu Ibu karya penulis J.S. Hairen yang dibaca oleh Teacher Amalia. Iya. Dan satu lagi Ayah Ini Arahnya Kemana Ya? Penulisnya adalah Khairul Trian yang dibaca oleh Teacher Asti. Nah, sebelum kita masuk ke buku utama kali ini Teacher, boleh nggak sih saya tahu kapan sih nih Teacher suka membaca atau memang dari kecil suka baca gitu?
Siapa duluan? Siapa duluan? Boleh jangan sampai sweet aja. Teacher Amalia. Iya, kalau disampaikan dari kapan suka membaca, kayaknya mungkin saya terjebak ya, terjebak. Kebetulan saya dulu kuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, sehingga mau tidak mau banyak buku sastra yang harus saya baca karena nanti akan dianalisis ya. Tapi seiring berjalannya waktu kok kayaknya menyenangkan ya gitu. Menyenangkan membaca cerita dari berbagai penulis, sehingga kita bisa tahu atau kita bisa sama-sama belajar dari dari tokoh yang ada di buku itu. Jadi sehingga dari keterpaksaan itu, sehingga sekarang kayak nagih, kayaknya kalau nggak baca novel-novel tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi sampai sekarang juga masih selalu baca gitu, teacher. Oke, jadi rutin ya. Betul. Teacher. Nah, kalau teacher Asti gimana? Berbeda dari teacher Amalia, kalau mulai suka baca buku, sebenarnya awalnya bukan baca buku, kayak baca cerita pendek dari majalah Bobo. Zaman kecil ya? Zaman kecil. Jadi kalau seangkatan nih pasti tahu nih majalah Bobo. Dan kan kalau majalah Bobo itu kan dibelinya berseri ya. Jadi tuh nggak mau ketinggalan nih ceritanya. Apalagi tokoh utamanya itu ada Bobo, Boni ya kan, ada Tante Titi, banyak banget. Itu tuh menemani masa kecil banget. Dan selain itu majalah Bobo tuh banyak menginspirasi sebenarnya ya. Di dalamnya itu banyak pesan-pesan yang disampaikan dan mudah dimengerti pada zaman anak-anak pada saat itu. Sebenarnya majalah Bobo juga udah mulai dijualkan lagi nih, tapi dengan harga yang lumayan. Jadi menurut saya sih untuk anak-anak kayak gitu misalnya rekomen banget sih majalah Bobo. Dan selanjutnya waktu SMP sempet kurang lagi minat baca karena sudah banyak artis-artis K-pop, jadi kayak beralih gitu ya. K-popers ya, teacher ya. K-popers. Terus tiba-tiba nonton satu channel YouTube, channelnya Risa Saraswati, penulis buku horor. Dan itu mulai lagi ketertarikan. Oh, ternyata sekarang genre bukunya nih udah mulai horor, terus kayak detektif apa menyebar lah ya. Dibaca semua buku karangan Risa Saraswati. Lanjut kuliah sukanya yang melo-melo. Makanya nih sekarang mau sharing nih tentang nih buku ini, bestseller Betul. gitu. Jadi kedua buku yang akan di sharing kali ini itu adalah dua buku bestseller, benar gak nih teacher? Betul sekali, bestseller. Di covernya sama-sama ada tulisan bestseller gitu. Kedua buku ini juga di luaran sana selalu habis terjual. Sampai kemarin book fair kita ada juga buku ini, itu sudah habis di hari terakhir, kita nggak dapet gitu kan. Untungnya kita bisa pesan. Nah, beralih ke buku sekarang nih teacher, saya sendiri juga penasaran. Kalau kita lihat nih kan judulnya tuh udah bawa-bawa ayah, ibu gitu kan. Ini saya dalam tanda kutip, apakah memang sehangat itu, lalu apakah membawa perasaan-perasaan tersentuh haru yang luar biasa gitu. Nah, selama membaca novel ini, perasaan teacher sendiri gimana nih? Terbawa banget atau enggak gitu? Terbawa banget, dari mana nih? Gantian. Udah langsung melo. Silakan teacher Asti. Teacher Asti dulu ya. Iya. Jadi awal mula nih tahu buku ini, Ayah Ini Arahnya Kemana ya, karangan dari Khairul Trian. Ini awalnya itu saya lihat dari FYP TikTok dan Instagram. Banyak anak-anak SMA yang mereview buku ini, hanya membaca 1 penggal dan 2 penggal. Dan bener-bener wah, kata-katanya bener-bener menyentuh langsung ke hati ya. Walaupun buku ini tuh bukan buku cerita yang kayak naratif gitu ya, dari awal sampai akhir. Ini hanya kutipan-kutipan bagaimana perasaan seorang anak meluapkan isi hatinya ketika dewasa dia tumbuh sudah tidak lagi bersama ayahnya, seperti itu. Jadi wah, ini juga relate banget gitu ya. Semakin dewasa tuh semakin sulit untuk menemukan buku yang pas gitu. Jadi harus, dan
aduh pengen pre-order kesampaiannya baru beli buku ini di book fair. Di book fair kemarin nih Lazuardi. Iya, alhamdulillah book fair membawa manfaat ternyata. Nah, Teacher Amalia sendiri gimana nih? Iya, kalau saya sebenarnya buku dompet ayah sepatu ibu ini awal mulanya saya lihat Instagramnya JS Hairin, ternyata mengeluarkan buku ini. Sebenarnya saya sudah baca tahun lalu, tapi ini rekomendasi banget, sangat direkomendasikan untuk teman-teman Lazuardian yang ada di sana, karena ini juga saya rekomendasikan untuk kakak-kakak kelas 9 baca gitu. Sebenarnya ini awal mulanya ini sebenarnya kisah dua orang, namanya Zena sama Asrul, yang dia itu mereka berdua itu menapaki kehidupan yang cukup sulit. Lalu dia ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang kuliah dan lain sebagainya. Tapi memang karena keterbatasan, tapi mereka terus berusaha. Ceritanya lucu, haru, pokoknya lengkap, paket lengkap gitu. Kalau ditanya sama anak-anak SMP, Miss rekomendasi buku dong, buku apa? Baca buku ini karena ada lucunya. Ketika Asrul jadi yang suka nulis wartawan, surat, teacher. Iya, wartawan, dimulai dari nulis surat cinta. Dia menuliskan surat cinta teman-temannya. Jadi misalnya tulisin aku dong surat cinta buat si A. Nah, dia menuliskan surat-surat itu dan langsung dia menjadi seorang penulis ya, seorang ini. Dan ternyata saya baru tahu akhir-akhir ini ternyata ini adalah cerita dari ayah dan ibunya dari JS Hairin. Jadi cerita ibunya seperti apa. Nah, ini berarti based on true story gitu betul. ya. Nah, memang Masya Allah banget berarti ya cerita dari kedua buku ini, sampai kita tuh merasa relate gitu kan dengan masing-masing buku ini. Nah, saya sendiri penasaran nih, Teacher Asti begitu relate dengan buku tersebut, Teacher Amalia pun demikian gitu kan. Kira-kira nih, mungkin Lazuardian pendengar podcast kita juga ingin tahu rasa kedekatan yang Teacher rasakan ketika membaca novel-novel ini tuh seperti apa gitu. Boleh nggak ceritain sedikit bagian apa, mungkin ada hal yang sama kah yang Teacher alami dari penggalan cerita atau cerita itu sendiri gitu. Silakan dijawab. Oke, dari saya mungkin. Boleh. Apa ya yang terkait dengan kehidupan saya, mungkin mewujudkan cita-cita. Jadi di Zena ini tokohnya, dia kehilangan ayahnya ketika dia akan ujian, dan dia ingin mewujudkan cita-citanya itu tanpa sosok seorang ayah. Nah, itu memang sangat erat sekali dengan saya yang sudah kehilangan ayah sejak saya masih muda dulu ya. Sekarang sudah tua ya. Enggak loh, masih muda, Teacher. Jadi memang bekerja keras, pantang menyerah, menapaki kerikil-kerikil yang ya sangat tajam dan berliku-liku, berkelok-kelok itu dengan tanpa seorang ayah. Oke, mohon maaf nih sebelumnya ya Teacher kalau pembahasan kita kali ini jadi agak sedikit sensitif dan mungkin sedikit dalam gitu betul. ya. Dan saya juga baru tahu nih ya, kita sama-sama bahas sama-sama tentang ayah. Iya, betul. Ini tanpa direncanakan gitu ya, saya juga sendiri nggak tahu. Tiba-tiba dikabarkan kalau podcaster kali ini adalah Teacher Asti dan Teacher Amalia dengan buku judulnya seperti ini. Wah, ada kesamaan apa ini? Gitu. Nah, dari Teacher Asti sendiri gimana? Kalau dari saya tidak jauh beda dari ceritanya Teacher Amalia gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari baca karya Khairul Trian ini yang menceritakan tentang ayah, sebenarnya point of view-nya ini adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang sudah dewasa merasa kehilangan ya ayahnya ketika dia sudah dewasa gitu. Nah, kenapa sih relate banget? Kenapa sih dari dulu Oktober 2024 pengen banget pre-order tapi nggak pre-order gitu ya? Rezekinya di book fair gitu. Karena banyak banget ya kerelatean kan. Kalau di Instagram itu suka lihat gak sih Teacher FYP cuman kayak foto per lembar terus kita baca terus banyak komen-komen netizen gitu kan. Kok ini buku kayaknya pas banget gitu ya untuk saya gitu ya, udah dewasa tapi tanpa sosok seorang ayah. Sama kayak cerita Teacher Amalia, saya itu ditinggal sama ayah saya dari saya kelas
12 SMA. Jadi mau naik kelas 12, mau ujian nasional. Oh ya, sama kan? seperti sama buku mau ini. ujian, Oh, iya, iya. betul. Zena, Iya. ceritanya persis kayak Zena. Jadi tuh dari dulu tuh ayah saya tuh adalah orang yang sangat mendukung salah satunya adalah dalam dunia pendidikan gitu ya. Salah satunya yang majalah Bobo itu tuh ayah saya tuh sering banget tuh bilang, kamu udah baca seri ini, mau beli lagi gak? Jadi kan ayah saya itu pedagang ya, jadi kalau misalnya abis dari tutup nih warungnya, terus dia beli gitu di abang-abang majalah-majalah itu, ini kamu beli nih ya, seri ini kamu belum baca gitu. Jadi ayah tuh yang bener-bener support gitu, nggak cuman dari itu aja, tapi kayak oh kamu nanti ketika kuliah kamu harus memilih jurusan yang sesuai dengan kamu ya, gini-gini. Sampai sebelum ayah meninggal tuh sampai kita mengunjungi beberapa kampus gitu untuk melihat-lihat. Nah pada saat itu kita tidak ada yang tahu ya, memang sudah ada rencananya yang Maha Esa gitu yang di atas. Jadi semua cita-cita yang memang sudah saya dan ayah saya diskusikan pada masa SMA untuk terakhir kali, semuanya terpendam karena saya hanya tinggal sama ibu saya, sama adik saya, dan saya adalah anak pertama. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk bekerja dulu gitu. Jadi kadang-kadang suka ada relate ceritanya gini ya, maaf ayah, aku belum bisa mewujudkan mimpi itu, aku tidak bisa langsung kuliah. Aku harus bisa meninggalkan tempat ini untuk aku bekerja, lalu aku bisa kembali ke rumah dan aku bisa untuk mewujudkan semua mimpi ayah. Sabar ya gitu. Jadi kayak buku ini tuh sangat relate sekali gitu. Kayak dari dulu tuh kan kita paling gengsi gak sih kalau misalnya kayak curhat tuh sama ayah, biasanya tuh sama ibu ya kan. Ayah tuh paling kan kalau nanya kalau kita udah nangis baru dia bertanya kenapa kayak gini-gini. Sebenarnya dalam hati kita tuh banyak yang mau kita luapkan, tapi saya tuh belum sempet bisa meluapkan semuanya gitu. Jadi ketika baca buku ini, setiap lembar-lembarnya relate banget sih gitu kan, gimana ceritanya seorang anak yang benar-benar merindukan sosok ayah gitu. Jadi ketika membaca buku ini, baik Teacher Amalia maupun Teacher Asti jadi seperti merecall memori gitu ya. Betul, jadi kayak relate banget gitu ya Teacher ya. Dulu ketika masih ada ayah, kita berjuang sama-sama, susah senang cerita sama-sama. Nah ketika sudah cita-cita itu sudah dipupuk ya kan, sudah dirancang, ketika kita sudah siap melangkah, wah pegangan itu hilang gitu kan, tiba-tiba terlepas gitu. betul. Ya Tapi Masya Allah sih, memang benar kata Allah ya Teacher ya, meskipun tadi Teacher sama-sama bilang sangat berat gitu kan hidup setelah tanpa ayah tuh, tapi ketika Allah sudah memberikan ujian pada hambanya, maka yakinlah itu pasti hambanya mampu gitu. Jadi tidak ada yang terlalu berat. Kalau kata Allah sudah ini giliran kamu, maka kamu jalani. Terbukti. Karena kita dianggap bisa dan betul, dan terbukti sekarang Teacher Amalia dan Teacher Asti luar biasa sekali jadi pengajar di Lazuar ini. Selamat loh ya Teacher ya, hebat sekali Teacher, nggak gampang jadi seorang anak, apalagi anak perempuan yang kehilangan ayahnya gitu. Nah sekarang kita lebih mendalam lagi nih Teacher. Tadi kan udah tuh ya kita cerita kerelatannya apa, terus sama-sama rindu sosok ayah gitu. Ada nggak sih kira-kira kalau bisa ngomong sekarang gitu untuk ayah, kira-kira Teacher mau sampaikan apa gitu? Sampaikan apa ya? Oke. Ini kalau mau disampaikan apa nanti ada butiran salju bukan ya? Bukan. Ya kalau saya misalnya ayah, orang tua saya lihat saya di sini, alhamdulillah saya bisa sekarang sudah masuk ke tahap yang seperti ini, sudah bisa berdiri di kaki sendiri, sudah bisa mewujudkan apa yang dulu kita sama-sama cita-citakan. Ya paling ya alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat doanya papa juga. Masya Allah, pasti yakin papanya bangga dengan Teacher Amalia saat ini. Masya Allah. Nah,
Teacher Asti, silahkan. Aku ya, jadi dimulai dulu ya. Aku tuh dulu kalau minta apa-apa makanan favorit itu ke ayah gitu ya, apa-apa ke ayah gitu ya. Sampai ayahku tuh naruh, aku mau beli somai. Oh iya, itu ada di atas itu, ambil aja. Jadi ayah tuh kayak ngumpetin duit dari mamaku gitu loh. Jadi kalau anaknya suka mau tuh gitu. Jadi cuman pesan aku sih gini, ayah, aku dipanggil ayahku Ina bukan Asti. Oh, ya. oke. Ayah, sekarang Ina sudah besar, udah bisa menghasilkan duit sendiri. Tapi sedih, Ina nggak bisa jajanin ayah. Aku juga jadi ikutan sedih. Semangat. Kenapa podcast sore ini jadi banjir ya? Padahal di luar nggak hujan. Iya. Terima kasih. Silahkan. Ini di luar prediksi. Prediksi BMKG ya. Karena hujan. Nah, baik, kita sudahi sedih-sedihnya ya. Sekarang kita balik lagi nih ke buku ini dan Sekolah Lazuardi. Teacher sendiri berarti sangat merekomendasikan anak-anak Lazuardi membaca buku ini. Iya. Karena kebetulan nih untuk di novel JS Hairen saya lihat di rentang usianya tuh bisa dibaca untuk usia 13 tahun gitu. Nah, kalau ini saya sendiri di sini sih tidak tertera ya teacher ya, tapi saya baca pun masih sangat oke sih. Nah, menurut teacher sendiri gimana nih? Menurut saya sih ini bisa dibaca dari anak SD juga sudah bisa, khususnya tapi mungkin di tingkat kelas 5 ke atas kali ya, biar bisa lebih menghargai bagaimana ayah sudah bekerja keras untuk kita gitu. Terkadang memang kan orang tua itu terkadang di luar ekspektasi kita ya. Aku harusnya ayah tuh kayak gini, mama tuh kayak gini, padahal sebenarnya di balik itu semua mereka sedang menyiapkan yang terbaik gitu buat kita. Nah, ini buku ini menyimpan banyak pesan seperti itu, teacher. Jadinya bagus banget untuk dibaca untuk anak-anak. Bagus katanya parents. Oke, teacher Amalia. Iya. Kalau saya tahun ini saya rekomendasikan buku ini ke seluruh siswa kelas 9. Jadi memang untuk target membaca ada karya J.S. Hairen. Lalu ada tanya rekomendasi bukunya apa sih, karena J.S. Hairen tuh banyak sekali kan buku-bukunya kan ya. Jadi tapi dari sekian banyak buku J.S. Hairen tuh saya rekomendasi Dompet Ayah Sepatu Ibu gitu, karena memang bahasanya ini yang disuka sama anak-anak. Bukunya tipis. Halamannya tidak terlalu banyak, syarat akan makna, pilihan katanya juga keren, bahasanya bagus, ceritanya alurnya jelas, ada lucunya, ada sedihnya, semuanya paket lengkap. Gitu. Kalau saya baca juga tadi ini tuh nggak yang tipe novel alurnya lambat gitu ya teacher ya. Ini lebih ke sebenarnya kayak kumpulan cerita pendek. Tapi dari babak-babak kehidupan si karakternya itu karena, Zena dan Asrul. Karena diawali dengan cerita Zena dulu, cerita Zena, lalu di bab berikutnya cerita tentang Asrul. Jadi untuk yang pertamanya apa sih ceritanya nggak jelas karena lompat Zena, Asrul, Zena langsung sampai akhirnya Asrul dan Zena saling bertemu. Nah di situ baru mereka cerita tentang kehidupannya mereka sampai mereka akhirnya berubah tangga dan jadi jadilah judul ini. Karena memang judulnya ada kaitan dengan mereka berdua. Betul. Gitu kan teacher. Dompet Ayah itu kan ceritanya tentang Asrul gitu kan, dia ayahnya tuh nggak punya dompet gitu kan. Terus kalau sepatu ibu tuh Zena tuh dia nggak punya sepatu sampai akhirnya tuh waktu itu Zena akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya jadi guru di akhir boleh nggak sih di akhirnya? Jangan. Terplot twist. Ya pokoknya gitulah, ada kaitannya dengan tokoh gitu. Nah, parents sudah dengarkan kenapa teachers Amalia dan teachers Asti ini merekomendasikan buku-buku yang dibaca. Nah, kalau gitu tunggu apa lagi? Anak-anak juga kayaknya harus baca banget buku ini. Insya Allah, tenang saja, library sudah punya bukunya, bisa dipinjam juga oleh anak-anak secara gratis ya. Tapi mendengar teacher Amalia merekomendasikan buku ini untuk menjadi bahan pelajaran nih, kayaknya memang harus ekstra sabar. Soalnya banyak juga yang mau antri nih teacher. Ketika kemarin di book fair itu kan sudah habis kan buku ini. Terus ketika mendengar
library sudah dapat nih buku ini. Itu banyak yang berbondong-bondong datang, kapan bukunya bisa dipinjam, kapan bukunya bisa dipinjam gitu kan. Nah, kalau Lazuardian nggak sabar antrinya, boleh banget langsung pergi ke toko buku dan beli langsung gitu. Lazuardi kan baru saja mengadakan book fair di akhir bulan April ya teacher ya. Menurut teacher sendiri, melihat antusiasme anak-anak kemarin selama 3 hari itu gimana sih teacher? Ya, Antusias ya, antusias. iya sangat antusias sekali ya. Sangat antusias anak-anak. Meskipun kita sudah membuat jadwalnya untuk bergiliran Per kelas pergi gitu ya. per kelas untuk mengunjungi pameran buku, tapi di luar itu mereka juga kembali, maksudnya pergi ke pameran itu untuk membeli buku dan lain sebagainya. Itu kayaknya sangat antusias. Nah, gitu. Betul gak sih? Benar. Sama kalau adik-adik di SD juga sama seperti itu. Bahkan mereka tuh ada yang sebelum book fair itu kan menabung di guru ya. Ada teacher ini aku menabung dan pada hari H mereka bawa uang lebih juga. Jadi aku mau beli 5 buku komik katanya kayak gitu. Terus banyak juga di buku-buku yang lain ada juga teacher aku mau beli bukunya yang berbeda dari temanku teacher. Aku mau beli buku tips cara cepat belajar matematika. Oke, siap. Bawa lagi duitnya. Jadi antusias banget dan acara book fair kemarin menurut aku keren banget ya. Jadi bisa mengajak semua siswa itu untuk bisa ayo dong cinta untuk membaca. Iya, betul sekali. Satu lagi, kakak-kakak di SMP juga buat literasi cafe. Jadi mereka itu mengangkat salah satu buku untuk maksudnya untuk dijual. Artinya gini, waktu itu kelas 9 itu mereka mengangkat buku Negeri 5 Menara. Dari buku itu mereka menjual makanan-makanan yang terkait dengan setting tempat yang ada di sana. Misalnya Sumatera Barat mereka jual sate Padang gitu. Terus mereka dari mana lagi bikin terus mereka kan tokoh itu kan pergi ke Jawa Timur ya. Betul. Mereka bikin jualan gado-gado atau makanan dari sana. Pokoknya kayak gitu. Jadi sangat bisa menerapkan apa yang sudah dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma sekedar baca tapi diterapkan gitu ya. Nah, saya sendiri jujur ini kan pertama kali saya gabung Lazuardi melihat langsung bagaimana anak-anak di acara book fair gitu ya. Saya sendiri cukup amazed gitu ya. Apalagi saya lihat langsung juga bagaimana perpustakaan Lazuardi ini nggak pernah sepi gitu kan. Jadi klub-klub library juga selalu punya apa nih ya namanya Kegiatan banyak. Jadi peminatnya tuh selalu ada teacher. Bahkan sebelum kita memulai podcast ini tadi teacher lihat sendiri bagaimana anak-anak antusias menjalani klub komik gitu kan. Jadi saya sendiri ketika masuk ke Lazuardi heran, terus juga kagum. Kegiatan book fair kemarin juga dapat dukungan full dari orang tua juga gitu kan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam tips untuk anak-anak dari teacher supaya anak-anak bisa lebih suka membaca. Oke, dari saya. Boleh. Oke. Siap. Kalau tips dari saya agar anak-anak Gen Alpha ya, ini termasuk Gen Alpha ya. Gen Alpha. Kata siapa Gen Alpha itu tidak suka membaca? Wah, itu PR saya. PR guru bahasa. Iya, saya bahas itu di menulis ya. Jadi bagaimana sih caranya kita sebagai seorang dewasa, guru atau orang tua meningkatkan minat anak-anak untuk membaca? Jelas dengan memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi ketika mereka melihat kita membaca, secara otomatis mereka akan akan penasaran. Kira-kira kita baca buku apa sih, Miss? Apa sih yang lagi baca apa sih, Miss? Biasanya gitu. Miss, ada rekomendasi buku nggak sih yang keren banget, yang enak untuk dibaca? Biasanya gitu. Atau kalau kita sama-sama judulnya sama nih. Misalnya kayak kemarin saya tuh sama-sama juga baca buku ini, terus anak murid kan juga sama. Jadi kita sama-sama diskusi. Bagian mana yang seru, bagian mana yang bikin sedih, bagian mana yang bikin
pesan moral apa sih yang bisa kita ambil sama-sama. Jadi benar-benar diskusi bareng. Jadi intinya adalah bagaimana cara meningkatkan minat membaca anak adalah tentu saja dengan memberikan contoh kepada anak-anak untuk membawa buku dimanapun kita berada. Oh, itu Mantap sih. sekali Teacher Amalia. Betul. Kalau tips ala Teacher Asti gimana? Betul, tidak hampir sama ya sama Teacher Amalia, benar. Jadi yang pertama itu adalah benar melihat anak-anak pun dilihat kalau meniru ya, lebih banyak meniru, apalagi anak-anak SD. Ya kan, kalau anak-anak SD tuh kadang-kadang ngelihat teachernya baca buku pasti bertanya, "Teacher baca buku apa sih dari tadi? Ini bukunya seru loh." Nah, ini keterkaitan sama book fair kemarin. Jadi saya itu kemarin beli 2 buku. Yang pertama Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, dan satu itu adalah buku dari Jepang namun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini buku horor, jadi teka-teki rumah aneh. Nah, saya lagi baca tuh di sudut kelas 4 yang sepi itu. Terus Mencekam ya? Iya, mencekam gitu ya. Terus tiba-tiba ada anak yang habis selesai renang. Saya lihatnya anak ini jarang aja gitu dia baca buku kayak gitu ya, jarang baca buku. Terus pas dilihat, "Teacher lagi baca apa? Kok bukunya kotak-kotak?" katanya kayak gitu kan. Jadi emang covernya tuh kotak-kotak, bener-bener kayak teka-teki banget kan ya. "Ini loh, ini buku dari Jepang." "Oh, anime, Teacher." Kan bukan anime. Ini tuh buku menceritakan jadi ada orang nih, satu keluarga ingin pindah rumahnya ke Jepang, tapi ada hal yang janggal. "Kamu sini deh, kamu bisa lihat gak? Ini ada denahnya nih," gitu kan. "Ada denahnya, menurut kamu yang janggal yang mana ya?" Sampai jemputan bilang, "Ini sudah dijemput." Sudah dijemput. Tapi dia besoknya datang lagi ke saya, "Teacher, kayak gimana lagi Teacher? Apa yang janggal?" gitu. Jadi penasaran Jadi ya. penasaran. Akhirnya yaudah nih baca buku Teacher. Nanti setelah snack time kembalikan lagi, nanti kamu boleh baca lagi. Teacher letakkan di mini library ya. Makin kesini, "Ih Teacher seru, aku nanti mau beli buku ini." Gitu. Bener ya, jadi benar kata Miss Amalia, kita dulu nih yang harus mencontohkan ya sebagai teacher maupun nanti parents di rumah. Misalnya di rumah entah disediakan banyak buku ya kan, pasti kan penasaran ya, anak-anak tuh penasaran, dimulai dari lihat covernya dulu. Kadang-kadang kan mereka tertarik ya, "Ih covernya lucu, ini apa ya, ceritanya tentang apa ya? Oh serangga." Lama-kelamaan tuh anak-anak akan, "Ih seru juga ya baca buku," dibandingkan baca short movie dari YouTube yang cuman sebentar-sebentar gitu. Jadi bener sih dari kata Miss Amalia tadi, harus mencontohkan terlebih dahulu. Nah, sungguh sangat tips yang guru sekali. Guru, benar-benar guru. Iya. Digugu dan Ditiru. ditiru. Oh, iya, benar. Gitu. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi tips-tipsnya dari guru hebat kita di sini gitu ya. Jadi parents, jangan cuma guru Lazuardi saja yang mengajarkan, tapi parents juga harus support dan juga membantu, mendukung, membantu menunjukkan gitu ya kalau parents juga suka baca gitu. Terima kasih untuk Teacher Amalia, juga Teacher Asti untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Terima kasih juga atas rekomendasi bukunya, tips-tipsnya untuk anak-anak Lazuardi. Saya juga penasaran nih, jadi pengen nyelesain buku-buku ini gitu kan. Nah, Lazuardian, tidak terasa perbincangan seru kita sore ini harus berakhir nih. Meski masih banyak hal yang ingin kita bagikan kepada Lazuardian, tapi kesempatannya mungkin akan disambung lain kali ya Teacher ya. Sebelum menutup podcast ini, boleh dong Teacher Amalia dan Teacher Asti membagikan kutipan favorit dari kalimat yang ada di buku tersebut gitu. Ya, silakan Teacher Asti. Amalia, atau mau dicari dulu? Dicari dulu. Karena semuanya kutipannya bagus-bagus ya. Satu saja. Satu saja. Dari saya dulu aja ya kali boleh, ya. boleh. Ini relate banget sih untuk siapapun ya, siapapun. Yang siapa di sini yang sampai larut kalau tidur, sampai larut malam gitu? Enggak. Enggak. Saya selesai Isa kayaknya udah. Oh iya, salah. Teacher dia angkat tangan di sana. Iya, jadi ini kutipan yang benar-benar relate banget ya. Ini point of view-nya ayahnya ceritanya berbicara ya. Ya, oke. "Nak, jangan tidur larut lagi ya malam ini. Apa sih yang kau kejar? Rehat sebentar, nggak akan bikin semuanya berantakan kok nak. Ayah bangga sama kamu.
Ayah bangga sama bagaimana caramu hidup dan melawan hidup ini. Dunia butuh orang-orang baik kayak kamu, Nak. Hidup lebih baik terus ya. Ayah pamit, tapi ayah tidak pergi. Titip tubuhmu ya, jaga diri baik-baik. Masya Allah, dalam sekali. Jadi ini kalau misalnya lagi overthinking, jangan sampai melukai tubuh kita sendiri. Oke. Gitu. Betul, harus ada pause. Iya. Oke, Teacher Jadi Amalia. istirahat dulu ya. Istirahat Kadang-kadang suka tanggung ya. Nggak boleh ya. Iya. Tidur. Nah, bagian Teacher Amalia Oke. mana nih yang favorit? Ini saya suka meskipun baru tahu, maksudnya baru cari tadi karena hampir sebagian besar saya sangat suka. Tapi ini yang membuat saya masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah tak kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya kau punya 2 tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah. Iya. Masya Allah. Jadi kita jangan lupa untuk pulang dalam artian mau bagaimanapun kita merantau atau kita pergi ke suatu tempat-tempat yang lain, tapi kembalilah ke keluarga karena memang sejatinya keluarga itu adalah tempat yang paling nyaman dan paling menyenangkan untuk kita sebagai seorang anak. Oke, bukan cuma Teacher Amalia juga yang menyuruh pulang, kita juga harus pulang. Karena sudah waktunya. Pulanglah ke rumah masing-masing. Terima kasih nih kepada para pendengar podcast Ruang Baca. Semoga episode kali ini membawa inspirasi juga motivasi bagi semua. Akhir kata, saya Hairunisa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode-episode Ruang Baca selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.